Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak yang dirahmati Allah, kita sering bercanda dengan matematika sedekah, bahwa sedekah bisa begini, bisa begitu. Some people kemudian merasakan berkahnya, tapi juga sebagian kita yang lain bertanya, kok tidak terjadi kepada diri saya? Ada orang-orang yang seperti satu malam jadi, ada orang-orang yang sampai 2 tahun gak jadi-jadi. Ada apa itu permasalahan itu terjadi? Kenapa kok di sebagian yang lain mukjizat itu seakan-akan betul-betul memang nyata, tapi bagi sebagian yang lain kelihatannya tidak pernah akan terjadi mukjizat? Nah, kita belajar, barangkali ternyata itu ada 1 dari 10 dosa besar yang menghalangi barokah dari amal kita itu keluar dalam bentuk dunia kita yang kita inginkan. Atau jangan-jangan bukan cuma 1, tapi 10 seperti yang kita kemarin sebut. Tapi yang nomor 4 kita lewatin. Bapak yang dirahmati Allah. Baik, kita langsung masuk yang keempat yang kita tinggalin. Kemarin kita tidak tanya kepada si bapak yang dia tidak kunjung dapat pekerjaan selama 7 tahun. Ketika ditanya apakah tidak mencari pekerjaan, dia menjawab mencari, tapi ya itu nggak pernah dapat. Ketika ditanya usahanya bagaimana, emang nggak usaha? Lalu dia jawab, usaha sih usaha, tapi setiap usaha jadinya utang. Karena 10 pertanyaan udah saya tanya, minus yang nomor 4. Lalu dia menggelengkan kepala semua, syirik tidak. Dihajar ke sholat, dia malah jawab jadi muazin. Nah, kan repot nih, kita hajar sholat nih, sholatnya kali nggak beres. Dia bilang saya jadi muazin, lah berarti udah beres sholatnya. Doraka sama orang tua, ternyata orang tua udah meninggal. Yang laki udah meninggal, yang perempuan udah meninggal dari kecil. Dihajar lagi rezeki haram, dia bilang dia nggak doyan duit haram. Dihajar judi, nggak bisa main judi. Dihajar minum, dia katanya bukan peminum. Mutusin silaturahim, dia kata sama saudara masih cakep. Riba, dia nggak doyan. Kikir, ya dia bilang kalau lagi ada dia termasuk yang enteng punya ngasih sama orang. Kalau begitu, kalau tidak ada yang disentuh sama sekali, dari 10 dosa besar nggak ada yang disentuh sama sekali. Skornya itu ujian. Ini 10 nih, nggak ada yang disentuh sama sekali. Skor akhirnya ujian, ya udah itu ujian hidup. Jadi jangan buru-buru bapak ibu ngatain begini. Ustadz saya lagi diuji nih sama Allah. Belum tentu lagi diuji. Yang namanya diuji mah anak yang kagak ada salahnya. Terus dia ikut ujian, naik pangkat itu. Dari kelas 3 jadi kelas 4, kelas 4 jadi kelas 5, kelas 5 jadi kelas 6, kelas 6 lulus jadi SMP kelas 1. Tapi kalau orang salah kan dihukum, Ji. Namanya azab. Kalau menyentuh salah satu dari 10 dosa besar, kategorinya bukan ujian, kategorinya azab. Si bapak yang satu ini tidak. Waduh, ini kayaknya ujian nih Pak. Saya bilang gitu. Tapi ada 1 yang belum saya tanya, yaitu zina. Tapi mau saya tanya, kok wajahnya nggak mungkin pezina nih wajah itu. Wajahnya kayak antum lah gitu. Bersih, itu muka ustad. Gitu. Putih Pak, bersih orangnya. Istrinya juga itu jilbabnya menirapi gitu. Jadi unbelievable kalau pertanyaan ini akan dijawab iya. Tapi karena dia konselingan saya, pasien istilahnya, lah kan harus kita tanya. Jadi ada catatan-catatan medis kan harus kita tanya. Kenapa lu sakit perut? Karena makan ini Pak Dokter. Ah itu tuh gara-garanya kan gitu ya. Apa ada gitu orang berobat ke dokter, mangap, buka baju? Enggak kan, ditanya dulu kan. Ini sakit dari kapan nih? Panasnya dari kapan? Apa aja gejalanya? Dokter yang nanya, itu kan blow on dokter nanya. Mestinya kan kita kita datang ke dokter kan jangan pakai ditanya ya. Kenapa dokter perlu nanya? Karena yang punya badan kan kita, yang tahu kita, dia perlu tahu. Akhirnya apa saya tanya, Pak, jadi saya tanya ke si bapak, saya mau bingung nih sama bapak. Saya tanya 9 dari 10 pertanyaan, bapak geleng kepala semua. Indikasinya ujian. Tapi kalau ujian kenapa bapak sampai 7 tahun? Nggak mungkin, kalau bapak ujian 7 tahun nih nggak mungkin. Hati-hati loh, kita punya utang tahunan kalau lunas-lunas, weh. Bener nih saya ngomong bener nih. Kita punya penyakit tahunan gak sembuh-sembuh. Weh bahaya tuh. Takutnya bukan ujian gitu loh, azab. Kita salah masuk pintu. Pintunya ujian itu cuman sabar Pak. Selesai. Tapi kalau pintunya azab, tobat dulu baru sabar. Pak ada 1 yang belum saya tanya. Saya sungkan nanya sama bapak, tapi saya perlu bertanya juga nih. Karena ya cuman ini yang belum ditanya. Tapi saya pengen ngomong berdua nih antar laki-laki. Kan dia datang berdua sama istrinya kan. Waktu itu saya tanya begini sama dia di awal konselingan. Terus nafkahnya dari mana selama 7 tahun? Istrinya nyaut, dari saya Ustaz. Alhamdulillah Allah masih kasih rezeki buat saya.
saya guru Ustaz. Jadi hati kecil saya mengatakan kayaknya ini bukan dosa dari istri nih. Ini kayaknya dosa dari suami. Kan ada orang berzina dengan istrinya. Kapan? Sebelum jadi istri. Betul kan? Kemudian lalu dia menganggap pernikahan itu pertobatan. Bukan Pak. Pernikahan itu sunnah. Pernikahan itu wajib malah hukumnya kalau emang udah mampu dan tidak bisa menahan syahwat. Artinya pernikahan itu bukan pertobatan. Jadi jangan anggap dengan menikah lalu selesai urusan. Wah enak aja loh. Nggak begitu. Tobat dulu. Nah saya bilang sama si bapak ini, saya pengen ngomong berdua sama bapak aja. Jadi ibu tolong tunggu di luar. Memang efektif Pak. Menyentuh masalah orang itu tuh dakwahnya luar biasa itu. Orang bisa ingat sholat Pak gara-gara dia punya masalah itu. Kalau dia nggak ada masalah barangkali nggak sholat juga. Begitu keluar si istri, tak dikunci pintu. Saya bilang sama si bapak, maju deh, maju deh. Pak ada satu yang belum saya tanya. Rasanya bapak tahu nih pertanyaan saya. Bapak kasih isyarat saja dah. Karena bagaimanapun ini aib. Nggak perlu juga saya tahu. Saya hanya pengen bapak ngasih isyarat saja. Supaya apa istilahnya, saya bisa ngasih formula yang tepat untuk masalah yang bapak hadapi ini. 7 tahun dia nggak kerja-kerja ini. Ngomong-ngomong di balik wajah bapak yang kelihatannya soleh kayak begini, pernah nggak gitu nggak sengaja kecemplung zina gitu? Ya Allah ibu, bahasa isyarat nangis sesenggukan dia, nangis sesenggukan. Sambil nangis dia ngomong, emang juga itu Ustadz yang saya khawatiri. Jangan-jangan karena masalah itu hidup saya jadi susah. Dia bangun, dia meluk saya. Ya kita bilang ya sudahlah. Allah mengatakan bahwa Nabbi ibadi innani anal ghafurur rahim. Kabarkan saja sudah kepada hamba-hambaku, aku ini Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan cuma sekali kita zina, 170 kali juga kita zina. Kalau kita datang sama Allah benar-benar minta ampun sama Allah, ampunin. Lah perkaranya kan banyak orang yang belum minta ampun benar-benar sama Allah. Minta ampun karena nggak ada kesempatan. Begitu ada kesempatan begitu lagi. Begitu ada kesempatan balik lagi. Begitu duit ada lagi main perempuan lagi. Bener itu. Begitu punya karir dikit nih si perempuan diselingkuh lagi sama laki lain. Dan emang itu udah naluri gitu, naluri manusia memang secara biologis Allah pasangin itu. Zuyyina linnasi hubbus syahawati. Makanya kalau kita nggak bisa ngendaliin repot. Dia pelon, dia bicara, bisa nggak saya dapat ampunan Allah, Ustaz. Nah udah lain kan? Kalau tadi dia datang konseling pengen kerjaan, sekarang udah game over nih. Udah selesai konselingan karena kalimatnya, Ustaz bisakah saya dapat ampunan Allah? Itu yang benar. Ya kita bilang bisa, ambil wudhu lah, ambil wudhu, kita bimbing sholat sunat taubat. Itu pas sholat sunat taubat dia kayak ada di dunia lain tuh. Kita ngeliatin sampai ngeri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sholatnya dia nangis seperti ada di dunia lain. Terbayang barangkali saat itu dosa-dosa dia dengan perempuan yang kita nggak perlu tahu siapa. Dan saya nggak perlu tahu dong sama siapa, nggak perlu. Nah, saya bilang hanya syarat saja. Bapak Ibu kalau tahu anak berzina, itu jangan diumumin kemana-mana. Menjadi sunnah buat bapak ibu, udah dijaga aja. Urusannya di kamar aja berdua sama anak, suruh tobat gitu. Nggak boleh kita. Saya pernah sekali tuh ngaji mu'alim gitu tuh. Ngaji mu'alim sekali, bercerita si orang tua bahwa anaknya sudah berzina, lalu dia pengen menikah. Apakah saya harus menyuruh anak saya terus terang sama laki yang baru ini, sama calon suaminya atau gimana? Kata mu'alim, kubur selamanya. Nggak perlu itu orang lain tahu. Allah sudah menjaga rahasia kita, jangan sampai dibuka. Dan ternyata hadisnya ada itu. Hadisnya ada di kitabnya ada tuh. Itu hebat kan Allah kan. Artinya Allah hanya perlu pengakuan saja dari kita. Bukan kita ngumumin kemana-mana gitu. Allah hanya perlu pengakuan, berdua dengan dia, selesai. Luar biasa Allah ya. Habis itu Pak, orang yang nanya sama saya. Sambil nangis dia sekak matanya, dia sekak mukanya. Ustadz hubungannya apa ya? Hubungannya apa kata dia? Zina sama ketutup pintu rezeki dia selama 7 tahun. Saya jawab pakai Quran. Itu ada di surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Kata Allah, jangan sampai kita jadi orang-orang yang menduakan Allah, la yad'unam Allah ilahan akhara. Kemudian wala yaqtuluna nafsal lati harramallahu illa bil haq. Jangan kita membunuh tanpa asbab. Sebagian mufassir menerjemahkan la yaqtuluna nafsa ini jangan aborsi gitu kira-kira gitu.
Kemudian ada yang ketiganya nih, wala yaznun, dan jangan berzina. Jadi kata siapa? Ustaz, nggak ada larangan berzina, yang ada larangan mendekati zina. Kan ayat yang kita tahu cuma itu doang tuh. Wala taqrabuz zina. Mendekati zina yang nggak boleh mu'tad. Kalau berzina nggak apa-apa. Lah bagaimana lo mendekatinya udah nggak boleh berzina? Sebab dia kata nggak ada ayat yang langsung telak ke masalah zina. Nih ada buktinya. Dan jangan berzina. Apa akibatnya kalau berzina? Wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Kalau bahasa saya nih, bahasa terjemahan saya, dia akan dikalungin gitu. Dengan kalung yang namanya kalung kesusahan. Oh Masya Allah, kalau bukan Allah yang ngelepas Pak, nggak bisa itu lepas itu. Bahkan kata Allah, yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Merinding kamu kata Allah, karena aku akan melipat gandakan. Widih, kan main. Akan dilipat gandakan. Apanya yang dilipat gandakan? Siksaannya. Lah Pak emang gak punya kerjaan, gak kesiksa tuh batin? Lah kesiksa Pak. Sama mertua kita serba salah. Lah saya ngalamin tuh. Lama saya juga. Sampai sekian bulan itu. Kita gak pergi salah. Ngalamin Pak, siksaan tuh ngalamin. Nah yang begitu itu kata Allah, yudha'af lahul adabu yawmal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Aku akan lipat gandakan nanti di hari akhir nanti kata Allah. Bahkan kata Allah, wa yakhlud fihi muhana. Aku akan hinakan sehina-hinanya. Masya Allah. Makin nangis nih orang. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kembali ke pembahasan kita tentang zina. Dia nanya, apa hubungannya zina dengan sempitnya rizki? Itu jawabannya tadi satu itu. Yang kedua, ya, ada qaul. Bunyinya begini, an-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki Pak. Artinya, saya suka bercanda. Maaf nih ya, namanya kita udah dewasa ya kan. Kemaluan laki-laki itu kunci Pak. Kemaluan perempuan itu pintu. Istilah ibaratnya begitu. An-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kunci rezeki. Pakai dah kunci pada yang bukan pintunya. Kira-kira ini mah kira-kira kebuka nggak? Nggak bakalan kebuka. Nggak bakalan kebuka. Kotrek. Patah. Kalau kita paksain patah. Kalau rizki udah patah, berapa? Siapa kalau gitu yang matain rizki? Siapa coba? Kita sendiri yang matain. Makanya buat orang-orang yang udah pada pernah berzina, aduh, lo mah udah hidup aja udah bagus. Bener Pak, dikasih hidup aja walaupun penuh dengan hutang, penuh dengan penderitaan, udah bagus lo. Namanya dikasih kesempatan sama Allah untuk bertobat dan berbuat baik, nebus. Belum ngomongin 40 tahun kita punya ibadah diangkat sama Allah, nggak diterima. Nah coba. Satu celup 40 tahun Pak. Lah orang namanya berzina satu malam tuh bisa 2-3 ronda. Kalau berzina memang kekuatan setan Pak. Kalau kita udah jadi laki bini, kadang-kadang nggak datang tuh setan. Bener, gila udah halal nih. Kayaknya, aduh nyari yang lain lah. Yang ini udah nggak doyan nih udah. Saya ini ngomong apa adanya nih, mohon maaf ya. Ya emang kajian kita kajian tentang zina kan. Lah kalau satu malam 2-3 kali berarti sudah 80 atau 120 tahun. Sedangkan umur kita berapa? Masya Allah. Nangis lagi ini orang. Terus tadi ayatnya udah kita bacain tadi. Surat Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Dibikin sempit Allah. Shit, ini sempit. Hidupnya sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Oh, udah nangis tengah keruan. Tapi saya bilang sama dia, Pak, Bapak mah untung saya bilang. Alhamdulillah, Allah cuma ngambil pekerjaannya Bapak. Rizki kan banyak Pak, betul nggak? Pekerjaan rizki, anak rizki nggak? Rizki. Sekarang Bapak Ibu jadi tahu. Apa pasal ada orang yang berumah tangga nggak punya anak? Jangan-jangan bisa jadi karena dia sudah berzina. Allah nih sebagai ongkos perbuatan maksiatnya itu, Allah angkat dia anak. Artinya seumur-umur dia nggak akan punya anak. An-nikahu miftahur rizki. Nikah itu kuncinya rezeki. Rizki kita sepakati apa saja yang merupakan kebaikan itu rizki. Maka anak pun kita sepakat merupakan rizki. Jadi kalau ada sepasang suami istri yang mendahului pernikahan dengan berzina dulu, lalu kemudian Allah takdirkan dia nggak punya anak, lu jangan nangis. Emang begitu udah. Ustadz kejem banget ya. Nanti ada yang rahmatnya. Artinya kan Allah Maha Pengampun. Kejar dulu tuh ampunan Allah, baru peluang punya anak dia terbuka. Gawat lupa kalau udah ditarik masalah anak tuh Pak. Waduh, nyari kemana coba?
Nyari ke Singapura, nyari ke Australia, nyari ke sana kemari, tetep baik nggak punya anak. Dia nggak sadar rizki yang berupa anak udah Allah delete, udah Allah hapus. Apalagi coba rizki, hubungan rumah tangga yang harmonis, rizki nggak? Rizki. Ada nggak orang berumah tangga baru 6 bulan kemudian pisah? Ada nggak? Banyak. 2-3 bulan pisah, banyak. Ditanya sama mertua, ditanya sama temen, kenapa lu baru aja kawin? Ah, gua nggak cocok. Bukan sebab nggak cocok lu pacarannya kelamaan, ngawal-ngawal nggak pugu lagu, begitu dinikahin Allah bilang cabut. Rizki berupa langgengnya rumah tangga cabut. Aku tidak berkenan memberikan dia umur rumah tangga yang panjang, cabut. Kita sepakat kan? Rizki itu apa saja sepakat, termasuk hubungan rumah tangga yang panjang itu. Disharmonis, artinya rumah tangga yang nggak harmonis. Bisa juga terjadi begitu kan? Lah kalau ketika dia berumah tangga perasaan ribut terus, tiba-tiba dia hadir di pengajian ini, atau dia kelak mendengar kaset ini, kelak dia mendengar CD ini, lalu kemudian dia menyadari sama suaminya, iya pak, pantas be kita ini ribut terus. Kita dulu sebelum nikah udah berzina duluan. Hasil usaha, hasil kerja, rizki bukan? Rizki ada loh pak. Terminologi kita sering menyebut sial terhadap orang-orang yang kalau megang apa-apa angus, megang apa-apa angus, megang apa-apa angus. Khawatirlah jangan-jangan anak nggak ditutup, rumah tangga harmonis nggak ditutup, panjangnya rumah tangga nggak ditutup, tapi hasil usaha sama hasil kerja yang ditutup. Kerjaan mah dapat aja gitu loh. Ini yang kerjaan dapat aja, pemodal pun dapat aja, tapi ujungnya masalah lagi. Kalau dia belum sadar nih, pongkolnya belum sadar pongkolnya, nggak jadi. Kan kemarin kita udah belajar kan, temukan penyebabnya, temukan jawabannya. Ketika kita melihat lantai yang basah, yang harus kita lakukan apa? Bukan ngepel kan, tapi lihat nih dari mana nih sumbernya nih. Begitu lihat ke atas, oh iya bener, gentengnya bocor, pantas baik ini lantainya basah. Ganti dulu. Begitu diganti, kalau emang perlu dipel. Kadang-kadang malah nggak perlu dipel pak, beres sendiri. Tapi ingat. Kemarin saya tutup tuh kajian yang kedua dengan kalimat begini, bahwa pengetahuan kita akan 10 dosa besar hanya untuk kita, untuk menilai diri kita sendiri, bukan untuk menilai orang lain. Karena celaka nanti. Begitu reuni ketemu teman, ini anak ente nih, iya anak ente mana? Waduh, anak udah lama nih nikah belum punya anak. Zina nih. Iya nggak begitu bos gitu. Buat kita boleh lah gitu, tapi sifatnya private berdua. Kita colek teman kita sini. Gue ngeliat lu susah banget, gue khawatir lu masuk 10 dosa besar. Itu pak, kalau bapak ngomongnya cakep, masuk ke hati temen tuh, pasti dia nanya apaan aja sih. Kalau kita tahu mukanya bang saya muka pezina, embat dulu nomor 4, nggak perlu nomor 1 dibacain dulu, langsung aja nomor 4. Ente zina kali ini itu. Yang halus pak, kalau yang halus jatuhnya nggak haram. Kita nggak boleh nanya sama orang zina nih, nggak boleh. Hukumnya mengatakan nggak boleh. Kayak dokter aja lah, nggak semua dokter punya hak meriksa kan? Kalau anda tidak punya license dokter, ditangkap ente. Buka praktek kira-kira begitu. Jangan sembarangan juga, ada kompetensi masing-masing wilayah. Jadi fenomena kawin cerai fenomena baru kemarin diberitain Agustus. Jadi Desember dicerai. Lalu kemudian menyatakan di depan TV, menyatakan di depan teman, menyatakan di depan saudara bahwa ternyata ada sifat-sifat dia yang saya tidak cocok. Ternyata baru ketahuan sekarang. Bukan. Itu mau asbab aja, wasilah aja gitu. Aslinya dicabut sama Allah. Celaka tuh pak. Cerita selanjutnya saya nggak paham. Apakah dia kemudian mendapatkan pekerjaan atau tidak, saya nggak paham. Tapi yang menarik pak, malam itu juga datang kepada kami seorang anak muda. Wah, begitu duduk, saya tanya sama nih anak. Ente masih muda begini, masalahnya apaan? Ustadz, bahasa dia nih, kalau saya nggak punya masalah, masa iya saya datang ke sini? Ya udah cerita cepetan, masalahnya apa? Udah malam nih. Ustadz, saya cuman sopir Ustadz. Waktu dia nyebut cuman sopir, marah tuh saya. Oh ente emang ya nggak bersyukur ya. Banyak orang pengen kerja apa saja walaupun tidak digaji, yang penting kerja, ada eksistensi. Ente udah dikasih kerjaan sama Allah jadi sopir, ngomong aneh cuman sopir. Wah nggak bener nih. Udah pulang lah, masalah ente mah cuma satu, kagak syukur. Bener pak. Terus iseng saya tanya, gajinya berapa jadi sopir? Emang kurang jadi sopir gajinya? Tuh dia jawab, gaji anak 2,8. Wih.
Apalagi 2,8 lu jadi sopir 2,8. 2003 loh Pak waktu itu kita ya. 2003. Sopir 2,8 masih teriak. Tapi saya bingung sih Pak. Emang ada sopir 2,8. Anak kerja 2 tempat saya. Anak kerja di manajer anak, tapi anak kerja juga di kantor anak. Jadi gaji double dari manajernya juga, dari kantornya juga. Apalagi 2,8 gajinya itu udah pulang dah. Pulang. Ente mah cuma kurang syukur. Enggak ada masalah, ente mah cuma kurang syukur aja dah. Sono terima. Masih banyak saudara-saudara ente yang malah belum kerja apa-apa. Lagi ente mah jadi sopir gue 2,8, Masya Allah. Dia nyaut. Tapi Ustaz, saya lulusan UGM. Begitu dia nyebut lulusan UGM, saya suruh duduk. Duduk. Berarti ente emang masalah. Lo yang bener aja Pak lulusan UGM jadi sopir. Kira-kira kalau kita jadi orang tuanya gue nggak redo kita juga. Bohong aja lah. Ada yang ngomong gini, Ustaz sing penting kerja. Bohong. Perasaan hati kecil kita sebagai orang tua juga akan ngomong, ngapain lu gue sekolahin tinggi-tinggi kalau cuma jadi sopir aja mah. Bukan saya ngecilin pekerjaan sopir. Maaf saya salah ngomong nih. Artinya saya beristighfar, mudah-mudahan Allah nggak, kita punya maksud nggak begitu dah. Bukan meremehkan pekerjaan. Cuman saya pikir dia nyebut nih. Yang menarik kita belajar disebut ujian kapan? Kalau masanya tidak terlalu lama. Namanya orang SD 6 tahun. Ujiannya berapa hari? 6 hari. SMP 3 tahun, ujiannya berapa hari? 3 hari. Kalau ente sekolah SD 6 tahun, ujiannya 6 tahun juga. Sekolah apaan tuh? Lah tiap hari ujian gitu. Walaupun sih kalimat Allah mengatakan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Gitu kan? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Walaupun Allah mengatakan bahwa hidup ini ujian, tapi enggak begitu penafsirannya. Penafsiran tidak seperti itu. Maka saya suruh duduk dah. Sejak kapan ente jadi sopir? Nah ini pertanyaan saya. Kalau dia azab kan berarti dia lama nih kayak tadi 7 tahun gitu loh. Kalau ujian tuh begini Pak. Dia UGM. Jadi sopir. Tapi besok naik. Tak 3 bulan. Naik lagi. Tak 3 bulan. Naik. Artinya the beginning. Yang memang sopir. Tapi berikutnya punya perusahaan gitu loh. Banyak lah di negeri ini orang berawal karir dari bawah banyak. Tapi beda kan sama yang Allah tempatin emang di bawah. Lain loh. Memulai dari bawah sama ditempatin dari bawah itu kalimat yang berbeda. Sejak anak belum lulus. Wah. Sejak belum lulus itu udah jadi sopir. Lah hebat juga itu. Emang jurusan apa? Bangsa kimia gitulah. Sejak sebelum lulus. Iya Ustaz. Lulus tahun berapa? Tahun 96. Wah. 96 ke 2003 berapa tahun? 7 tahun. Ente bilang sebelum lulus berarti 95 ente udah jadi sopir. Iya Tan. Gimana ceritanya? Begini Tan. Dulu saya sambil ngisi waktu. Ya saya coba-coba ngelamar. Tadi terimalah saya sama si A. Dulu belum jadi manajer nih si A. Jadilah saya sopirnya si A itu. Nah begitu lulus kata si A supaya dapat gaji double loh. Siniin ijazahnya. Dikasihlah ijazahnya. Masukinlah ke BUMN itu. Diterima. Karena dia punya akses ditempatin juga di situ. Masih tetap jadi sopirnya dia. Sampai hari itu jadi sopirnya dia. Pak kalau kita lihat kan gak ada yang salah nih. Kalau kita lihat apa coba yang salah? Nggak ada yang salah. Ya emang begitu nasibnya. Kira-kira kita akan ngomong begitu kan. Emang begitu nasibnya. Ternyata bukan Pak. Menarik buat saya. Ini udah skenario Allah banget nih. Allah emang nyudutin ente di situ nih. Syat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebelumnya apa kata Allah? Fa innalahu ma'isyatan dongka. Dibikin sempit sama Allah. Nggak dibikin laku tuh ijazah UGM kecuali di situ. Karena yang datang anak muda. Lah itu yang saya bilang tadi. Nomor 4 aja langsung kita tanya. Nih, baca. Nomor 4 nih ada tulisan apaan tuh? Maksud saya pengen ngomong begini. Jangan-jangan ente zina nih gitu. Di luar dugaan saya. Ini anak ngomong begini. Pantang saat anak zina. Wah, bukan zina. Apaan nih? Ya karena bukan zina kita teliti lagi kan Sat. Dari 1. Kita teliti lagi dari 1. Syirik. Ninggalin sholat. Durhaka orang tua. Yang hebat Pak dari ini anak muda 10-10-nya digelengin kepala semua sama dia. Nggak mungkin saya bilang. Nggak mungkin ente nggak kena salah satu. Nggak mungkin. Pasti ente nggak jujur nih. Jujur Ustaz. Aneh enggak bener. Aneh mau orang tua rapi. Sama rezeki haram ya. Anak pikir udah punya penghasilan 2,8. Anak mah cuman gini. Kata dia. Kenapa hidup anak kok cuma jadi supir. Anak nangis. Kadang-kadang kata dia ini.
Anak pengen ngebahagiain orang tua dengan pekerjaan yang membuat dia menjadi terhormat gitu loh. Namanya anak lulusan UGM, makan kalau dia sama saudara-saudaranya, anak lu kerja di mana? Anak saya jadi sopir. Tapi begitu ditanya, bagian apa? Sopir. Orang tua mana pengen bangga? Ya 1000 kali sih ada orang tua yang ya nggak apa-apa, yang penting kerja. Tapi kan lulusan UGM gitu loh, enik lagi. Karena ini 7 tahun, wah pasti ente bukan ujian, ente azab nih. Tapi aneh, masa nggak ada sama sekali yang ente sentuh? Kecuali ente bohong, enggak bohong. Lah, kemudian saya ingat teori tentang kunci patah tuh. Oh iya nih, gitu sate dulu ya. Gini. Sini. Ini dekat kuncinya sih emang kagak patah, tapi barangkali grepek, somplak. Kita punya motor Yamaha, Pak. Adik kita motornya Honda. Karena kita buru-buru, main sabet aja nih kunci. Set, masukin nih. Kan nggak masuk tuh, tapi kita paksain. Dua-duanya dol, Pak. Lah lubangnya dol, kuncinya juga dol. Rusak, digrepek, namanya gue grepek, patah sih enggak tapi grepek, keburu sadar, oh iya ini bukan kuncinya nih, keburu sadar, paham tuh kalimat saya? Ada orang-orang yang sadar, begitu sadar, ya dia tuker lagi, pakai kunci aslinya, masih jalan Pak, tapi udah terlanjur tuh kunci aslinya grepek, lubang kunci dia punya motor grepek, kira-kira begitu Pak, paham ya? Dia nunduk, ya. Dengan bahasa isyarat dia nunduk, paham saya, oh iya kena nih dia, maksudnya apa? Bezina sih kagak. Tapi mendekati zina, kenapa saya hajar ke situ? Saya khawatir nih. Oh iya nih, saya tanya udah kejar. Ente zina sih enggak. Tapi kalau mendekati zina gimana? Ya, dia tegakin kepalanya terus dia jawab, iya Ustadz, kalau mendekati zina sih, iya benar. Terus saya bilang, kenapa lu nggak bilang dari tadi? Apa jawaban dia? Lah Ustadz kan nanyanya zina. Lah zina mesti enggak, pantangan kita. Lah ada pak anak muda pantangan tuh. Pokoknya kalau udah urusan yang satu itu pantang, tapi serempet-serempetannya nggak mantang. Bahaya itu, bahaya. Ini silokannya begini Pak, siloka. Bapak punya mobil dan punya tagihan 30 bon. Masukin perempuan di mobil Bapak. Nggak ngapa-ngapain, tapi cuman ada ser gitu. Nggak ngapa-ngapain, tapi ada nih ser gitu. Pak, bon Bapak hilang nih 5. Bapak cuman bisa nagih 25. Minggu besok naikin lagi nih perempuan yang sama, megang. Lebih dari ser, megang 10 bon hilang. Minggu besoknya lagi berani ngerangkul 15 bon hilang. Berani nyium 15 bon hilang. Minggu besoknya lagi berani ngamar, tapi belum buka baju, ngamar doang 20 bon hilang. Minggu besoknya lagi naik nih, meningkat, ya kan tambah jago. Buka baju, telanjang dua-duanya, tapi tidak terjadi persetubuhan, 25 bon hilang. Tinggal 5 nih. Begitu dia berzina Pak, tokonya hilang. Paham tuh? Perbuatan dosa ditumpuk demi ditumpuk, ya gede juga. Dia cerita saban malam minggu dia keluar sama si A, minggu besok keluar sama si B, minggu besok keluar sama si C. Ya habis rezeki dia. Anda ini logika nih, andai dia berzina saat itu, jangan kan naik itu loh karirnya. Sopir juga kagak tuh, bener itu. Untung dia masih selamat tuh, yang saat itu masih kejaga, masih jadi sopir dia. Alhamdulillah ini. Hati-hati, apalagi di sini masih banyak anak muda. Ada adik-adik saya juga. Perhatian. Kalau sampai lu pada hidup susah, mah bohong dah. Kalau hidup mah bener mah juga nggak bakalan susah. Alah Ustadz so tahu, saya kan ngalamin. Ana nih yang ngalamin sendiri, kata orang-orang yang saya kasih tahu. Kan kalimat orang tua kita tuh, kalau hidup bener mah masih lu susah sih. Itu kan tanda kenapa hidup kita susah, tandanya nggak bener gitu aja udah. Selesai itu Pak. Alhamdulillah beres. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tinggal Bapak Ibu mikir dah pribadi-pribadi masing-masing. Kalau perlu jangan tunggu nanti pulang ke rumah. Iya, belum tentu lo hidup. Kalau emang dirasa dari 10 dosa besar ada yang dilanggar, ya udah tungguin maghrib. Udah mojok aja sana. Tapi jangan diincer Pak. Oh dia mojok, oh dia kena nih kali ini. Salah lagi aja. Jadi gak ada yang mau mojok nanti di tengah gitu. Tungguin maghrib. Begitu maghrib Bapak sholat berjamaah. Dari sekarang sampai ke maghrib istighfar. Yang banyak istighfar. Begitu masuk maghrib, ya, bainal adzan wal iqomah, di antara azan dan iqomah itu ada waktu mustajab. Jangan minta yang lain kecuali Bapak Ibu minta ampun sama Allah. Ngurus masak.
Jangan kita pelaku, Pak. Jangan kita pelaku. Kita hidup di dalam rumah kita. Ada orang yang punya pelaku 10 dosa besar. Itu hancur tuh rumah. Saya ngajari kayak orang jahat ya. Tapi itu terjadi loh, Pak. Bapak jabatan tangan nih, tanda tangan nih. MOU, surat perjanjian kerjasama. Kita dimodalin sama si A. Gak taunya usaha kita berantakan. Kita bingung. Semuanya kayaknya bener. Tapi ternyata yang modalin kita nih ahli zina, Pak. Itu bisa lewat loh usaha kita. Beneran nggak ngomong nih. Nggak ngomong bohong. Bapak tahu nggak kenapa bisnis warnet hancur? Budak hancur di Indonesia. Boleh teliti, Pak, boleh teliti. Saya sih ngomong kejagoan memang. Terlalu jauh saya ngomong. Tapi di mana ada warnet yang tidak dipakai untuk mengakses yang porno-porno? Di mana ada warnet? Hah? Di Indonesia ini, wala fi Jakarta, wala fi kampung gitu, yang tidak dipakai buat akses, memang begitu-gituan. Bukan soal sekarang bisnis warnet, bukan, karena dipakai yang begitu. Menjelang maghrib kita istighfar terus, nggak perlu saya pandu, udah begitu dah. Nanti dari maghrib pas azan sampai iqomat, jangan ada permintaan lain kecuali kita minta diampuni sama Allah. Kalau bahasa Jawanya kulo nyuwun ngapura gitu ya. Ini separuh saya bilang separuh saya Jawa. Kulo nyuwun ngapura dah begitu. Kita minta ampun be sama Allah udah begitu. Kemudian maghrib sholat, habis sholat bapak cepet dah sholat taubat dah, sholat. Aduh Pak. Oh, kita belum sempat tobat nih kalau lewat sakratul maut nih, aduh. Saya ngomong kayak begini juga kejauhan juga. Terasa saya paling benar, terasa saya paling suci. Enggak juga, Pak. Saya juga masih prihatin dengan dosa-dosa saya. Masih prihatin. Saya punya utang kayak begitu gedenya juga ada riwayatnya itu. Riwayat 10 dosa besar juga sama. Cuman yang mananya rahasia gua aja sama Allah dah. Ya, jangan nanya lu sama gua yang mana tat. Begitu saya buka Quran, tak yang pertama bara'atum minallah ya. Bara'atum minallah. Walladzina ahadtum minal musyrikin. Oh iya benar. Tahu saya dosa saya apa. Habis namanya anak muda kan demen mager-magerin, demen ilmu-ilmu ini ilmu itu, nama anak muda ya kan. Kita jadi pengusaha kecil disuruh, ada teman anak ngomong, "Tat, pokoknya kalau buat magerin ente mah kayaknya Masya Allah dah. Ente kesana lagi. Kita kemakan, iya juga ya usahakan perlu dipagerin. Mulailah kita jalan. Coba Pak. Kenapa kita tidak cukup mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan dengan hadirnya sentra-sentra kuliah, saya bisa lagi menyapa masalah, menyapa hajat orang banyak. Dan mohon maaf kepada yang tadi saya sebut, jangan tersinggung. Karena memang saya kepengen saya bersih itu. Yusuf Mansur bukan segala-galanya lah. Bukan berarti lo nemuin gue juga bakalan selesai urusannya. Nemuin Allah baru selesai semuanya. Bahwa saya sudah manggil anda kemari, sudah bersilaturahim. Ya itulah keuntungan kita sebagai sesama muslim. Kita udah bisa silaturahim. Masalah solusi malah kapan aja insya Allah Allah kasih kalau mau udah waktunya mah. Baik ibu bapak dan Allah, kita tutup pengajian kita dengan membaca doa kafatul majlis. Silakan nanti merenung masing-masing. Silakan nanti beristighfar masing-masing. Silakan nanti berdoa untuk keperluannya masing-masing. Hanya ada anda dan Allah berdua. Semoga Allah mengampuni anda dan mengampuni kita semua yang ada di sini. Dan mudah-mudahan yang mendengar nanti lewat kajian kaset atau CD, mudah-mudahan Allah bukain juga segala pintu rahmat bahwa kita berlindung jangan sampai kita kena. Kita berdoa jangan sampai anak keturunan kita kena dosa-dosa besar juga. Mudah-mudahan dah. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.